Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Suci Nur Hidayah dari Prodi Teknik Industri akan mempresentasikan materi Marifatul Insan. Oke, langsung aja ke materinya. Cekidot. Marifatul Insan merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah sepantasnya kita sebagai manusia mengenal diri kita sendiri. Siapa kita, dari mana kita berasal, dan untuk apa kita diciptakan ke dunia ini. Nah, dalam pembahasan kali ini, pertama-tama kita akan membahas tarif al-insan atau pengenalan diri sendiri. Kalau kita lihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari dua unsur, yaitu unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, dan unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya disempurnakan, Allah meniupkan ruh kepadanya. Nah, dari dua unsur yang tadi, berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan tiga unsur utama, yaitu yang pertama hati, yang dimana di dalam hati inilah tekad, keputusan, niat, dan keyakinan bersumber. Dan yang kedua adalah akal yang berfungsi untuk berpikir. Lalu yang ketiga adalah jasad, yang dimana jasad ini adalah sebagai pelaksana apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Next, hakikatul insan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tiga keadaan. Yang pertama, dalam keadaan fitrah, artinya manusia ini cenderung pada kebenaran. Yang kedua, dalam keadaan lemah, bodoh, serta fakir. Fakir di sini artinya manusia akan selalu membutuhkan Allah. Manusia juga merupakan satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan. Antara lain karena Allah meniupkannya ruh, serta memberikannya keistimewaan berupa akal dan bentuk fisik yang sempurna. Dan saking baiknya, Allah juga menundukkan alam untuk memudahkan manusia sehingga dapat mengambil manfaat untuk kehidupannya. Hakikat selanjutnya, manusia adalah sebagai makhluk yang dibebani tanggung jawab, yaitu untuk beribadah sesuai dengan firman Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa kita diciptakan ke dunia ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah dan juga sebagai khalifah di muka bumi ini, sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Pada hakikatnya manusia diberi kebebasan untuk memilih, kafir ataukah beriman, tapi pada setiap pilihan mempunyai konsekuensi balasannya masing-masing. Bagi mereka yang beriman dan berbuat kebajikan akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Sedangkan mereka yang ingkar akan diberi balasan oleh Allah berupa neraka. Next, pembahasan ketiga, tafqahul insan. Sebagai bekal manusia hidup di bumi, Allah memberikan bekal berupa potensi kepada seluruh manusia, yaitu pendengaran, penglihatan, dan juga hati, yang mana semua potensi ini nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, kita harus amanah dalam mempergunakannya dan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan apabila berkhianat, Allah tidak akan segan-segan untuk mengazabnya. Materi yang keempat adalah nafsu insani atau jiwa manusia. Jiwa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Sedangkan menurut pandangan Islam, jiwa adalah diri manusia itu sendiri. Di dalam Al-Quran, jiwa memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafs terdiri atas tubuh dan ruh. 2. Nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Apabila nyawa ini hilang, maka kematian akan dialami. Sesuai dengan Quran Surat Al-An'am ayat 93, yang artinya para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan."
Yang ketiga, jiwa adalah suatu sifat manusia yang memiliki kecenderungan terhadap kejahatan juga kebaikan. Sedangkan yang keempat, jiwa adalah sifat manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkan ketika ia tertidur. Kemuliaan seseorang itu dapat dilihat dari cara mereka mengendalikan nafsunya. Nafsu dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu nafsu mutmainah adalah jiwa yang mendapatkan ketenangan. Jiwa ini sanggup untuk menerima cahaya kebenaran dari Sang Ilahi dan mampu menolak kemewahan dunia dan tidak terpengaruh oleh hal itu. Nafsu ini membuat pemiliknya merasa berpuas diri dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah jiwa yang arusnya tarik-menarik dengan al-hawanya, masih terpengaruh sangkaan. Hawa nafsu inilah yang membuat jiwa berada dalam keadaan yang ragu, memilih antara iman atau kafir, taat atau maksiat, baik atau buruk. Yang ketiga adalah jiwa yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Jiwa yang seperti ini selalu menyuruh kepada kejahatan. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.